Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Mansrianti dengan NIM G0024-101 dari kelompok A8. Baik, jadi di video ini saya akan buat video tentang laporan praktikum anatomi di blok 2.3 yaitu neuroendokrin. Baik, yang pertama mulai dari soalnya terlebih dahulu. Jadi, seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan juga tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Nah, selain itu, keluarga pasien juga melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Nah, pada pemeriksaan fisik itu didapatkan yang pertama itu ada hemisfaresis sisi kanan, terus ada refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan, terus hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk pada wajah kanan. Terus saat diminta menjulurkan lidah pasien tuh menyimpang ke arah kiri dan pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik, tetapi memahami instruksi sederhana. Nah, riwayat medis itu tuh menunjukkan bahwa pasien itu merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infarksi iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Oke, yang pertama itu jelaskan struktur pembentuk dari circulus Willis mulai dari bagian anterior hingga posterior. Baik. Jadi, circulus arteriosus Willisi itu bagian anterior itu pertama akan dari arteri carotis interna, terus akan bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan arteri cerebri yang media. Nah, terus dua arteri vertebralis untuk bagian posterior itu akan menyatu menjadi arteri basilaris. Terus akan memvaskularisasi turun ke cerebri, kemudian bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Nah, dua arteri cerebri anterior itu akan dihubungkan oleh arteri comunicanis anterior, dan arteri cerebri posterior dan arteri cerebri media itu akan dihubungkan oleh arteri comunicanis posterior. Oke, terus selanjutnya itu jelaskan perbedaan antara truncus corticospinalis dan juga tractus spinothalamicus, mulai dari fungsinya, arah impulsnya, terus titik awal, terus titik akhir, lokasi penyimpangan, dan juga letak di medula spinalisnya. Oke, yang pertama mulai dari fungsinya terlebih dahulu. Untuk tractus corticospinalis itu dia fungsinya untuk motorik, jadi gerakan yang volunteer terutama yang halus. Kalau yang spinothalamicus itu dia untuk sensorik, itu seperti nyeri, suhu, sentuhan kasar, dan juga tekanan. Terus untuk yang arah impuls, untuk tractus corticospinalis itu dia tractus descendens, jadi dari otak ke medula spinalis. Kalau spinothalamicus itu dia ascendens, jadi dari medula spinalis ke otak. Nah, terus titik awal dan juga titik akhir untuk tractus corticospinalis, titik awalnya itu dari korteks motorik primer, titik akhirnya ke cornu anterior medula spinalis, bersinaps dengan neuron motorik. Terus untuk tractus spinothalamicus, dia titik awalnya itu reseptor sensorik perifer yang akan bersinaps di cornu posterior medula spinalis, terus titik akhirnya itu di thalamus, terus kemudian ke korteks sensoris yang primer. Terus selanjutnya untuk lokasi penyimpangan untuk tractus corticospinalis itu di desukasio pyramidum yaitu medula oblongata untuk mayoritas, beberapa di tingkat yang spinal. Terus untuk yang tractus spinothalamicus, lokasi penyilangannya itu di komisura anterior medula spinalis pada tingkat segmen masuk. Terus yang terakhir diletak di medula spinalisnya. Untuk tractus corticospinalis itu di kolumna putih lateral atau yang lateralis, terus kolumna putih yang anterior. Sedangkan yang tractus spinothalamicus itu di kolumna putih anterolateral. Oke, selanjutnya jelaskan tentang bagian-bagian dari batang otak. Oke, yang pertama itu
mulai dari embriologi terlebih dahulu. Jadi embriologinya tuh terbagi menjadi 3. Yang pertama ada prosencephalon yang akan menjadi telencephalon sama diencephalon. Terus ada mesencephalon menjadi midbrainnya. Terus ada rhomencephalon atau hindbrainnya. Nah itu akan terbagi lagi menjadi 2. Ada metencephalon sama myelencephalon. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesencephalon sama rhomencephalon. Kayak untuk yang mesencephalon itu ya udah jadi brain system menjadi midbrain atau bagian tengah otak. Terus yang rhomencephalon itu kan berubah menjadi 2 kan, ada mesencephalon sama myelencephalon. Untuk yang metencephalon itu akan menjadi cerebellum. Terus untuk yang myelencephalon itu dia akan menjadi medulla oblongata. Oke, untuk metencephalon tadi akan menjadi 2 ya, ada yang pons sama cerebellum. Kalau myelencephalon itu ada menjadi medulla oblongata. Oke, yang pertama itu mulai dari mesencephalon. Nah, mesencephalon tuh bentuknya kayak gini, dia tuh mirip kayak Mickey Mouse. Nah, untuk bagian-bagiannya itu yang pertama ada pedunculo cerebri. Nah, jadi terus ada substantia nigra, itu tuh akan membagi pedunculo cerebri menjadi crus cerebri yang anterior sama tegmentum yang posterior. Nah, crus cerebri itu tuh dia akan mengandung saraf descendant fibrae corticopontines, terus fibrae pontines sama fibrae corticobulbares medial et laterales. Terus ada tegmentum mesencephaly, yaitu struktur yang jelas pada tegmentum adalah nukleus ruber. Terus ada nukleus ini tuh berpotongan preparat segar akan berwarna merah muda karena kandungan ferrum yang tinggi. Nah, selain itu bagian ini tuh terdapat lemniscus lateralis yang tampak memasuki colliculus inferior untuk jaras pendengaran. Nah, colliculus inferior itu tuh merupakan stasiun relay untuk jaras pendengaran menuju thalamus pada corpus geniculatum medial. Terus ada substantia nigra. Nah, substantia nigra ini adalah nukleus motorik yang besar dan terletak di antara tegmentum dan juga crus cerebri. Nah, warna yang gelap itu tuh akibat dari pigmen melanin yang tergandung di dalam badan sel sarafnya. Nah, substansia nigra itu tuh merupakan komponen penting pada sistem motorik ekspiramidal dan memiliki hubungan dengan ganglia basalis. Terdiri atas ada 2, ada pars compacta sama part reticularis. Ya. Nah, ini selanjutnya pons. Nah, yang bagian kiri itu adalah bagian ventral, sedangkan yang kanan itu adalah bagian dorsalnya. Nah, kalau mesencephalon tadi berbentuk seperti Mickey Mouse, kalau pons ini tuh berbentuk seperti Patrick gitu ya. Oke. Nah, pada bagian ventral itu tuh ada yang suatu sulcus, namanya sulcus basilaris pontis, dimana itu nanti akan dilewati oleh arteri basilaris atau bagian dari circulus villisi tadi. Nah, ya itu akan dilewati oleh arteri basilaris. Oke. Terus ini selanjutnya adalah medulla oblongata. Untuk yang bagian kiri itu bagian ventral, untuk bagian kanan itu dia untuk bagian yang dorsal. Nah, ini untuk bagian ventral itu tuh ada yang namanya piramis. Nah, piramis itu adalah penonjolan karena adanya pendesakan dari tractus pyramids atau corticospinalis. Terus ada oliva, itu adalah penonjolan karena adanya pendesakan dari nukleus olvarius yang inferior. Terus ada sulcus ventrolateral atau anterolateral, itu akan dilalui oleh nukleus dilalui oleh nervus vagus. Untuk ada juga discosia pyramidum, yaitu memisahkan antara tractus pyramidum. Oke. Nah, selanjutnya jelaskan asal-usul dari nukleus dan juga fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni. Oke, yang pertama itu mulai dari nukleus terlebih dahulu ya. Jadi sebelum ke nukleus itu saya akan menjelaskan dari sistem anatomi dari neuron terlebih dahulu. Jadi neuron itu tuh terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama dia tuh ada bagian badan selnya atau perikarionnya, terus ada bagian dendrit dan juga ada bagian akson. Nah, nukleus sendiri itu adalah kumpulan dari bagian badan-badan sel neuron ini tuh di sistem saraf pusat gitu. Itu namanya nukleus. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari nervus-nervus kranial
Yang saya pilih itu ada 3 nervus. Yang pertama ada nervus 1 yaitu nervus olfactory, terus ada nervus ke-7 nervus facialis, dan juga nervus ke-10 yaitu nervus vagus. Oke, mulai dari nervus cranialis itu adalah nervus olfactory. Nah, fungsinya itu untuk saraf sensorik murni yang bertanggung jawab atas indera penciuman. Nah, saraf itu akan membawa informasi sensoris dari reseptor penciuman di hidung tuh ke otak. Jadi memungkinkan kita dapat mengenali berbagai aroma dan juga berbagai bau yang ada. Oke, selanjutnya ada nervus cranialis atau nervus 7. Itu fungsinya untuk yang pertama untuk motorik. Nah, dia itu untuk mengontrol sebagian besar otot-otot ekspresi wajah kayak tersenyum, cemberut, mengangkat alis, menutup mata, dan juga menggerakkan bibir. Terus dia juga menginervasi otot spendius di telinga tengah dan berperan dalam mengatur transmisi suara dan melindungi telinga dari suara yang keras. Nah, selain fungsi sensorik, dia juga berfungsi sebagai selain fungsi motorik, dia juga berfungsi sebagai sensorik, di mana dia akan membawa sensasi pengecap dari 2/3 anterior lidah, yaitu bagian depan lidah, dan akan membawa sensasi dari bagian kecil telinga luar. Terus selain itu dia untuk parasimpatik, yaitu untuk merangsang produksi air liur, terus merangsang produksi air mata, dan juga merangsang kelenjar hidung dan juga palatum. Oke, yang ketiga atau yang terakhir itu ada nervus kranial. Yang ke-10 yaitu nervus vagus. Nah, fungsinya nervus vagus ini tuh adalah saraf kranial yang paling panjang dan paling luas distribusinya. Nah, memiliki fungsi campuran, ada sensorik, motorik, dan juga parasimpatis yang vital untuk banyak organ internal, yaitu nama dari vagus sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu berarti mengembara atau tidak terbatas, itu mencerminkan distribusinya yang luas. Fungsi yang pertama untuk motorik, yaitu dia mengontrol sebagian besar otot-otot laring, yaitu pita suara, terus penting untuk berbicara dan juga untuk fonasi, terus untuk mengontrol otot-otot faring, tenggorokan yang berperan sebagai menelan, terus mengatur gerakan otot-otot di organ-organ dada perut seperti jantung, paru-paru, dan juga saluran pencernaan. Dan untuk fungsi sensoriknya, dia tuh untuk membawa sensasi dari faring, laring, dan juga esofagus, terus membawa sensasi dari telinga luar, yaitu bagian posterior, meatus auditory eksternal, dan membran timpani. Oke, selanjutnya dia sebagai parasimpatik, itu dia untuk mengatur detak jantung, yaitu memperlambat detak jantung atau menurunkan tekanan darah, terus untuk mengatur pernafasan, mengontrol sebagian besar aktivitas pencernaan, dan memengaruhi berbagai kelenjar endokrin. Oke, selanjutnya itu bagaimana jika nervus itu mengalami lesi ya. Yang pertama untuk nervus olfactory, jika dia mengalami lesi itu dia akan kehilangan penciuman atau anosmia. Itu biasanya bisa karena adanya trauma kepala ataupun tumor. Terus untuk nervus yang ketujuh atau nervus facialis, itu dia kalau terjadi lesi itu terjadi mungkin paralisis wajah atau seperti Bell palsy, terus mulutnya mencong, mata sulitnya ditutup gitulah. Terus kalau untuk nervus vagus itu kan tadi fungsinya banyak ya. Nah, kalau terjadi lesi dia tuh kayak suaranya serak, kesulitan menelan, refleks muntahnya juga menurun, terus gangguan organ visceralnya juga. Selanjutnya jelaskan bagian-bagian bermain area mulai dari area 4, terus area 1, 2, 3, terus 4, 4, 4, 5, dan juga area 22. Oke, yang pertama untuk area 4 itu berfungsi sebagai area motorik yang primer atau di gyrus presentralis. Jadi dia untuk jadi area-area untuk motorik itu semuanya diatur di area 4. Terus area 312 itu dia untuk area yang sensorik primer. Terus untuk 4445 maksud saya itu dia untuk area bicara yang motorik atau area Broca. Nah, terakhir untuk yang area 22 itu area auditori yang sekunder. Oke. Setelah itu soal selanjutnya yaitu mengapa oklusi pada arteri cerebri media itu lebih sering menyebabkan sekumpulan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai gitu. Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan juga homunculus motorik. Oke, jadi arteri cerebral media atau ACM itu kan akan memperdarahi area korteks motorik yang bertanggung jawab untuk area wajah dan juga lengan. Nah, karena ACM itu bertanggung jawab untuk suplai darah ke sebagian besar korteks lateral, maka area homunculus motorik yang akan mewakili wajah dan juga lengan ya itu tuh secara langsung berdampak jika ACM-nya tuh tersumbat gitu loh. Nah, kalau
representasi tungkai pada homunculus motorik itu terletak di area yang berbeda. Nah, bagian homunculus motorik yang mengontrol tungkai dan juga kaki itu tuh terletak di permukaan medial cortex cerebri. Yang area ini tuh akan diperdarai utama oleh arteri cerebri yang anterior, bukan yang ACM gitu. Makanya yang kalau terjadi lesi pada bagian wajah dan juga tungkai itu karena yang memperdarahi itu tuh adalah ACM bukan ACA gitu loh. Nah, karena terjadi oklusi pada ACM, maka aliran darah ke korteks motorik yang mengontrol wajah dan juga lengan lah yang akan terganggu, yang akan menyebabkan kerusakan jaringan otak di sana dan akan mengakibatkan kelumpuhan atau paralesis pada sisi tubuh yang berlawanan, yang melibatkan wajah dan juga lengan secara dominan gitu. Sementara suplai darah ke tungkai itu kan diperdarai oleh ACA kan. Nah, sehingga tungkai itu tuh cenderung tidak akan terpengaruh gitu loh. Oke, selanjutnya soal terakhir itu jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus Willis yang terlibat. Oke, jadi jika terjadi oklusi pada arteri karotis interna ACI yang bagian kiri, itu artinya aliran darah dari ACI kiri ke otak itu tuh akan terhambat. Nah, untuk menjaga suplai darah yang memadai ke area otak itu tuh yang seharusnya diperdarai oleh ACI kiri, yaitu hemisfer cerebri yang kiri, sirkulus Willis itu tuh akan meningkatkan mekanisme kompensasi. Nah, yang pertama itu aliran kolateral dari arteri karotis interna kanan melalui ACOMA. Jadi ini tuh adalah jalur kompensasi yang paling penting jadi darah dari ACI kanan yang sehat itu akan mengalir ke depan atau anterogat yang akan menuju ke arteri cerebri yang anterior bagian kanan, terus melalui arteri communicans anterior. Nah, darah ini tuh dapat mengalir ke arah kiri untuk memperdarahi ACA kiri, nah membantu menjaga perfusi pada bagian medial, lobus frontal dan juga parietal gitu. Nah, selanjutnya aliran kolateral dari sistem vestibular yang posterior melalui arteri communicans yang anterior yang ke kiri. Nah, sistem vestrobasilar yang akan berakhir menjadi arteri cerebral posterior itu tuh akan membawa darah ke bagian posterior otak. Nah, jika ACR-nya tersumbat kan, darah dari arteri cerebral posterior kirilah yang akan memperdarahi sistem vestibular yang dapat mengalir secara mundur melalui arteri communicans posterior yang kiri. Nah, aliran retrograd ini tuh akan masuk ke sisa ACI yang kiri yang distal dari oklusi dan kemudian mengalir ke arteri cerebri medial kiri. Nah, ini tuh penting untuk menjaga perfusi sebagian besar dari korteks lateral hemisfer kiri. Terus yang kompensasi yang ketiga itu dia untuk peningkatan aliran dari arteri karotis eksterna, yaitu sebenarnya kurang umum sama kurang efisiensi. Jadi meskipun dia nggak lewat sirkulus Willis secara langsung, nah dalam kasus oklusi ACI yang kronis atau parah terkadang terdapat jalur kolateral kecil dari cabang-cabang arteri karotis eksterna, misalnya dari oftalmika yang dapat beranastomosis dengan cabang-cabang intrakranial yang berasal dari ACI. Namun ini tuh biasanya nggak cukup untuk mengkompensasi oklusi yang mayor gitu. Oke. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.